Halo Sobat YouTubers, jumpa lagi dengan kami di channel Talaut Project. Kali ini kami akan membahas tentang bahasa Sangihe Talaut di ambang kepunahan. Tetapi sebelum lanjut, pertama-tama mari sama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol like di video ini jika suka video ini, dan yang paling utama klik tombol subscribe di channel kami ini, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar supaya teman-teman bisa mendapat pemberitahuan terbaru tentang video-video terbaru dari channel kami ini. Oke guys, dikutip dari barta1.com, salah satu bahasa ibu adalah bahasa Sangihe Talaut yang digunakan sehari-hari oleh penduduk pulau-pulau utara atau Nusa Utara. Kepulauan eksotis ini berurut memanjang dari utara ke selatan, mulai dari laut ujung selatan Mindanao di utara hingga Selat Talise di Jasira Utara Sulawesi pada ujung selatan. Bahasa penduduknya serumpun dengan kelompok bahasa-bahasa Filipina dan merupakan bagian penyebaran dari kelompok bahasa Austronesia ataupun kelompok Melayu Polinesia, sebagaimana dikemukakan J.C. van Erde dan Daniel Brilman. Bahasa Sangihe sebagai bahasa sehari-hari penduduk atau komunitas adat di Sangihe dan Talaut sedang terancam punah. Hal ini bukan suatu kondisi dan kenyataan yang tidak berdasar. Status terancam punah bahasa Sangihe dan Talaut berdasarkan penelitian dan kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selang tahun 2011 sampai tahun 2019. Status terancam punah mengartikan semua penutur bahasa berusia 20 tahun ke atas dan jumlah sedikit, sementara generasi tua tidak berbicara dalam bahasa daerah kepada anak-anak atau di antara mereka sendiri. Kajian itu dilakukan melalui pengamatan terhadap pengguna atau penutur bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, di perkantoran, di sekolah, di pusat-pusat kegiatan ekonomi, pada kegiatan ritual tradisi budaya, dan kegiatan keagamaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahasa daerah adalah bahasa yang lazim dipakai di suatu daerah. Juga diartikan sebagai bahasa suku bangsa. Setiap daerah ataupun suku bangsa memiliki kekhasan bahasa masing-masing. Bahasa ini dipakai sebagai bahasa keseharian dalam suatu daerah sebagai bahasa sehari-hari. Walaupun di antara komunitas masyarakat di daerah itu berbeda dialek yang menunjukkan ciri khas wilayah tempat tinggal setiap komunitas. Orang Sangihe Talaut adalah satu suku bangsa di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pengelompokan wilayah hukum adat menurut pembagian dan penetapan lingkungan hukum adat oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya Het Editreeks van Netherlands India tahun 1902. Sangihe Talaut masuk pada lingkungan 19A dengan segala hukum adat dan budayanya. Secara geografis dan kemasyarakatan, Kepulauan Sangihe dan Talaut terdiri dari dua gugusan kepulauan dan dua komunitas penduduk, yaitu Kepulauan Sangihe dengan penduduk yang disebut Tau Sangihe atau orang Sangihe, dan Kepulauan Talaut dengan penduduk yang dikenal dengan sebutan Tau Taloda atau orang Talaut. Masing-masing gugusan pulau mempunyai bahasa sebagai identifikasi diri komunitas yang dengan beberapa dialek yang ada pada masing-masing wilayah pemukiman. Dengan demikian terdapat dua kelompok bahasa daerah di lingkungan wilayah hukum adat Sangihe Talaut. Lingkungan hukum adat di gugusan Kepulauan Sangihe meliputi wilayah Pulau Sangihe Besar termasuk pulau-pulau sekitar dan gugusan Pulau Siau, Tagulandang, Biaro, serta pulau-pulau sekitarnya. Lingkungan hukum adat di Kepulauan Talaut meliputi wilayah Pulau Salibabu, Karakelang, Kabaruan, dan pulau-pulau Nanusa termasuk pulau-pulau sekitarnya. Alex John Ulayen mengurai ada dua kelompok bahasa daerah, yakni A. Bahasa Sangihe atau Sangir dengan 10 dialek, yaitu yang pertama dialek Manganitu, kedua dialek Tahuna, ketiga dialek Kendahe, 4.
dialek Tambukan Utara, 5 dialek Tambukan Tengah, 6 dialek Tambukan Selatan, 7 dialek Tamako, 8 dialek Siau Barat, 9 dialek Siau Timur, 10 dialek Tagulandang. Dan B, bahasa Talaut dengan 6 dialek. Yang pertama dialek Saribabu, yang kedua dialek Kabaruan, yang ketiga dialek Karakelang, yang keempat dialek Esang, kelima dialek Nanusa, dan keenam dialek Miangas. Dikutip dari penulis Nusa Utara dari Lintas Niaga ke Daerah Perbatasan 2003, ini menjelaskan pula penggunaan bahasa daerah secara utuh hanya dapat ditemukan dalam percakapan antara semacam generasi tua yang akrab satu dengan yang lain. Jadi marilah kita tetap melestarikan bahasa-bahasa daerah kita, mau dia bahasa daerah Talaut, mau dia bahasa Manado, Sangir, pokoknya bahasa daerah mari kita lestarikan agar supaya bahasa daerah itu tidak akan punah, karena bahasa daerah merupakan identitas dari daerah itu sendiri. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video saya ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kekurangan di video ini, saya mohon maaf. Jangan lupa di like video ini dan subscribe channel YouTube kami Talaut Project untuk mendapatkan informasi terbaru yang wow, unik, horor, viral, parodi terbaru yang akan kami upload setiap harinya. Oke guys.